Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan laporan keuangan secara singkat dan sederhana. Materi yang akan saya sampaikan ini merupakan materi perkuliahan untuk mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Materi kita mencakup dua hal. Pertama, pengertian. Saya menjelaskan secara ringkas apa itu laporan keuangan. Kemudian jenis laporan keuangan itu apa saja. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian. Jadi, laporan keuangan itu merupakan bentuk laporan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan. Di suatu perusahaan misalnya punya laporan keuangan, posisi keuangannya bagaimana, misalnya berapa penjualannya, berapa pendapatannya, berapa jumlah asetnya, berapa jumlah utangnya, seperti itu ya, ini posisinya. Kemudian itu datanya itu berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, dan transaksi itu bisa melibatkan kas dan bisa juga tidak melibatkan kas. Ya, jadi kalau misalnya tidak melibatkan kas, terjadi penjualan secara kredit, nah itu ada kasnya. Kalau dengan kas, misalnya terjadi penjualan secara cash tunai, nah itu melibatkan kas. Ya, jadi semuanya dicatat juga, walaupun melibatkan kas maupun tidak melibatkan kas. Kemudian kondisi perusahaan ya, jadi posisi keuangan dan kondisinya. Dari laporan keuangan kita bisa tahu perusahaan itu sehat atau tidak, mendapatkan laba atau rugi, nah bisa kelihatan tuh ya, efisien atau tidak, gitu. Itu kondisi seperti itu. Jadi dengan laporan keuangan kita akan paham bagaimana kondisi perusahaan dan posisi asetnya bagaimana. Dan periode tertentu ya, jadi laporan keuangan itu tidak dibuat setiap hari, tapi pencatatannya dilakukan setiap ada transaksi. Jadi kalau laporan keuangan untuk periode tertentu biasanya minimal paling tidak setahun sekali ada ya. Misalnya 1 Januari sampai 31 Desember. Misalnya tahun 2023. Boleh nggak sebulan sekali? Boleh, ya itu tergantung perusahaan manajemennya. Mau per 6 bulan, per 3 bulan, itu ya, mau sebulan sekali itu silahkan. Itu tergantung dari sumber daya perusahaan dalam membuat laporan keuangannya. Dan kondisi ini sesuai dengan keadaan perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan jasa, tentu tidak ada barang dagangan. Kalau perusahaan dagang, itu ada barang dagangan. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak harus ada semuanya, harus ada persen barang dagangan. Nah, belum tentu. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian disajikan secara sistematis dan terstruktur. Jadi dikelompokkan, misalnya aset, bagian aset dikelompokkan, ada aset lancar, aset tetap, gitu ya. Terus di laba rugi juga ada misalnya pendapatan. Nah, pendapatan aja, pendapatan yang dari operasional, ada pendapatan lain-lain. Biayanya juga begitu, biaya dari operasional dan biaya lain-lain. Harus dikelompokkan secara sistematis dan terstruktur. Ada panduannya, ada guidance-nya. Ini digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menganalisa laporan keuangan. Misalnya investor mau nanam saham, mau beli saham ke perusahaan yang mana, nah, dia bisa analisa antara perusahaan B dan perusahaan A misalnya gitu ya, karena terstruktur dan sistematis sehingga mudah dibandingkan. Dan laporan keuangan ini mencerminkan hasil operasi. Hasil operasi itu kegiatan. Itu biasanya terdapat di laporan laba rugi. Di situ akan ketahuan berapa penghasilannya dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian juga mencerminkan posisi keuangan ya. Kalau posisi keuangan ini per tanggal tertentu, tapi kalau hasil operasi itu periode tertentu. Misalnya 1 Januari sampai 31 Desember itu periode tertentu untuk hasil operasi. Kalau posisi keuangan per 31 Desember 2024 misalnya gitu ya. Itu untuk posisi keuangan. Karena kalau besoknya itu udah berubah lagi. Ya, jadi itu disesuaikan. Kemudian juga arus kas. Arus kas itu juga mencerminkan uangnya itu kemana saja, dari mana saja. Nah, itu ya. Itu perlu karena untuk melihat kesehatan perusahaan itu bukan hanya laba ruginya saja, tapi juga penggunaan uangnya dan dari mana sumber uangnya. Makanya perlu ada laporan arus kas. Dan ini biasanya untuk satu entitas ya, jadi satu entitas satu laporan keuangan.
Bisa nggak digabung? Bisa, namanya konsolidasi. Selama di bawah penguasaan dalam persentase tertentu kepemilikannya itu bisa dikonsolidasi. Tapi masing-masing perusahaan atau masing-masing entitas harus punya laporan tersendiri. Dan dalam periode tertentu berarti ya, jadi harus ada jangka waktunya. Karena ini memudahkan untuk melihat kinerja tadi. Kemudian ada guidance-nya, ya, pembuatan laporan keuangan, pencatatan itu ada guidance-nya. Itu ada namanya prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya. Jadi semuanya itu bisa dipakai, yang biasa dipakai oleh perusahaan secara umum. Di Indonesia itu ada namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Ya, itu dibuat oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi ada guidance dibuat, nanti perusahaan itu harus mengikuti guidance tersebut. Biasanya ada pilihan-pilihan, nanti boleh saja berbeda dengan perusahaan lain, tapi ada pilihan dan ikut guidance-nya, petunjuknya, gitu ya. Itu bermanfaat. Kenapa harus ada petunjuk? Supaya ada memudahkan lah, gitu ya, memudahkan bagi user dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kinerjanya bagaimana, posisi keuangannya bagaimana, apa yang telah dilakukan perusahaan, ke depan kira-kira proyeksikan bagaimana. Jadi harus ada guidance. Jadi bukan suka-suka perusahaan. Tapi kemungkinan ada pilihan. Misalnya penyusutannya boleh pakai garis lurus, boleh pakai saldo menurun. Nah, tapi harus konsisten, ya. Kemudian kalau untuk internasional itu guidance-nya adalah IFRS. Nah, jadi kalau perusahaan yang sudah go internasional, maka dia diarahkan menggunakan guidance yang diterbitkan oleh IFRS. Karena bisa jadi kan investornya kan dari luar negeri, terus perusahaan itu punya cabang di perusahaan-perusahaan di luar negeri, cabang di luar negeri, gitu ya. Begitu dia ingin menggabungkan laporan keuangannya, jadi standarnya sama, ya. Kemudian masalah periode, ya. Periode itu ditentukan oleh perusahaan berdasarkan sifat perusahaan, ya. Jadi secara umum, ya, itu adalah 1 Januari sampai 31 Desember periodenya. Terus ada periode tribulanan setiap 3 bulan, ya. Nah, itu setiap 4 bulan tribulanan, ya. Jadi perusahaan bikin sehingga itu akan memudahkan user, ya, investor misalnya untuk melihat kondisi perusahaan. Nah, ini bisa nggak beda dari 1 Januari sampai 31 Desember? Boleh. Itu tergantung siklus perusahaannya. Ya, jadi misalnya kalau perusahaan tertentu, gitu ya, dia bisa misalnya jadi 1 Februari sampai 31 Januari tahun berikutnya, atau mulai 1 Juli sampai 30 Juni tahun berikutnya. Itu tergantung siklus perusahaannya, ya. Tapi ada juga yang sebulan sekali. Nah, itu silakan. Itu saya bilang tadi tergantung sumber daya perusahaan dalam membuatnya. Kemudian setiap perusahaan tidak harus sama, boleh berbeda-beda. Yang penting adalah disampaikan, kami periodenya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau perusahaan-perusahaan yang dia musiman, ya, mungkin dia akan sesuai dengan musim yang ada, ya. Kalau saya pernah lihat tuh ada yang dari 1 Februari sampai 31 Januari. Karena di awal tahun itu biasanya sering ada peak season misalnya, gitu ya, penjualan-penjualan yang dia melakukan obral atau banyak permintaannya, sehingga kalau itu dibuat awal tahun seolah-olah nanti nggak mencerminkan sebenarnya, misalnya gitu, ya. Oke. Nah, kemudian harus akurat laporan keuangannya, ya, harus tepat. Jadi kalau misalnya nggak bisa tepat bagaimana? Nah, itu jangan dicatat dulu, ya. Misalnya di tahun depan itu ada kemungkinan perusahaan kalah dalam hal gugatan. Nah, kalau misalnya kalian ini belum bisa dipastikan angkanya, belum jelas, itu jangan dicatat dulu kerugiannya. Karena belum jelas. Tapi kalau bisa diperhitungkan kemungkinan besar terjadi, angka rupiahnya bisa ditentukan, itu bisa dimasukkan sebagai kontingensi, ya. Utang kontingensi akan ada kejadian tersebut. Tapi belum terjadi, ya, jangan catat sebagai kerugian dulu, ya. Jadi dia disarankan, ya, untuk dicatat itu, dan seharusnya itu harus sudah terjadi, dan jelas angkanya, harus jelas dulu, ya. Kalau belum jelas berapa kerugiannya atau keuntungannya itu jangan dicatat. Makanya dia udah terjadi dulu baru dicatat, karena dia harus
akurat angka-angkanya, ya, dan tepat perhitungannya. Kemudian keuntungan kerugian itu, laporan keuangan itu bisa juga digunakan untuk menghitung berapa keuntungan kerugian dan berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi pajak yang dibayar perusahaan itu tergantung dari laporan keuangan. Nah kan pajak penghasilan misalnya, itu kan dihitung dari penghasilan diterima oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya dia nggak ada keuntungan, ya rugi, ya nggak ada pajaknya, ya. Atau untuk menghitung pajak penjualan atau PPN, ya. Nah itu kan dari penjualannya, makanya harus tepat supaya pajaknya itu benar pembayarannya. Kalau misalnya perusahaan bayar pajaknya tidak sesuai dengan seharusnya, kan perusahaan rugi, apalagi pembayar terlalu besar, gitu ya. Kalau dibayar terlalu kecil, negara yang rugi. Nah, jadi harus tepat. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu jenis laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5 ya. Ada 5 laporan keuangan. Pertama adalah laporan laba rugi. Disebut juga profit and loss statement atau income statement. Itu melaporkan tentang operasional perusahaan. Jadi situ akan ketahuan berapa penghasilannya, berapa biayanya, sehingga akan diketahui apakah perusahaan itu laba atau rugi. Kemudian laporan posisi keuangan, disebut juga balance sheet atau juga kadang disebut oleh orang neraca. Ya, itu akan melaporkan tentang posisi aset, utang, dan modal perusahaan. Ya, jadi kalau aset itu adalah sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Utang dan modal itu adalah sumber dari kekayaan. Dari mana sumbernya? Asalnya dari mana? Sumber daya tadi ya, yang berupa kekayaan. Dari mana asalnya? Dari utang atau modal sendiri. Itu di laporan posisi keuangan. Yang ketiga adalah perubahan ekuitas pemilik. Jadi kepemilikan di suatu perusahaan oleh satu investor, ya, itu bisa bertambah, bisa berubah, bisa berkurang. Nah, di situ laporkan. Apakah dia menambah modalnya, atau dia menarik modalnya, atau keuntungan itu ditambahkan menjadi modal, ya. Nah, itu ada di perubahan ekuitas kepemilikan. Disebut juga statement of owner's equity. Nah, gitu ya. Kemudian arus kas, statement of cash flow. Itu adalah menjelaskan uangnya atau kasnya sumbernya dari mana, asal dari mana, dan digunakan untuk apa saja. Biasanya uang itu datang dari pelanggan. Uang itu digunakan untuk membayar supplier, membayar utang, gitu ya. Itu dia laporan arus kas ketahuan. Uang digunakan untuk biaya-biaya personal atau ada di situ. Kemudian catatan asal laporan keuangan atau Note of Financial Statement, CALK, ya, CALK. Nah, itu menjelaskan tentang apa yang tidak ada di keempat laporan tadi. Misalnya apa? Penjualan di laporan laba rugi 100. Nah, itu di catatan laporan keuangan dijelaskan penjualan itu apakah kepada satu produk saja, jenis produknya satu aja, atau ada beberapa produk. Kemudian ada segmentasi penjualan wilayah mana bisa, atau penjualannya kepada siapa, customer yang besar, ya, yang besar misalnya, yang signifikan. Nah, itu dijelaskan di situ per customer berapa, gitu. Nah, itu ada dijelaskan. Atau mungkin kalau mau tambahkan per tahun, per bulan Januari berapa penjualannya, berapa Februari. Nah, itu dijelaskan di catatan keuangan. Begitu juga kalau ada aset, ya kan, ada kas atau cash in bank. Nah, apakah dalam rupiah semua, kemudian di bank mana saja, apakah juga ada dalam mata uang asing. Nah, itu jelaskan dalam keuangan. Karena itu kalau dicatat di neraca misalnya itu enggak akan panjang, makanya di neraca totalnya aja cash in bank sekian. Nah, rinciannya ada di catatan laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Itu ya, itu laporan keuangan yang utama yang disusun untuk menganalisis kinerja keuangan selama periode tertentu, gitu ya. Jadi periode, bukan per tanggal. Januari sampai 3 Desember. Nah, ada periodenya. 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, silakan perusahaan membuat itu yang mana yang baik, gitu ya. Berdasarkan tujuannya. Jadi kinerja ya, kinerja. Jadi
perusahaan kan untuk mendapat penghasilan, dapatkan keuntungan. Nah, jadi berapa penghasilan dan penghasilannya berapa dan berapa biaya yang dikeluarkan. Itu adalah laporan keuangan. Ketahuan itu. Apa saja biayanya. Misalnya bayar gaji, berapa besar gajinya, biaya listriknya berapa, untuk penjualan itu berapa biaya marketingnya, berapa harga pokoknya, ada semuanya. Ya. Nah ini juga dari pendapatan dan beban. Ya, jadi pendapatannya berapa dan beban apa saja yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Nah, itu ada situ laporan keuangan. Laporan laba rugi ya. Oke, kemudian penyusunan laporan rugi ini ya, penyusunan laporan laba rugi ada dua, ada namanya single step, ada multiple step. Nah kalau yang single ini pasti sederhana, single ya, sederhana, secara langsung. Kalau multiple secara bertahap. Dan masing-masing itu ada kelemahan kerugiannya, ya. Kita lihat bagaimana kelemahan kerugiannya. Nah kalau single step ini lebih mudah karena dia simple. Jadi hanya menambahkan pendapatan dari bawah sampai akhir kemudian dikurangi dengan biaya. Jadi kumpulkan dulu pendapatannya apa aja, kumpulin gitu ya. Dapat jumlah sekian. Jadi semua pendapatan baik dari operasional maupun lain-lain kumpulkan. Kemudian biayanya juga kumpulkan. Biayanya apa saja, biaya operasional maupun biaya lain-lain. Baru dikurangin pendapatan kurang biaya. Tuh. Tapi kelebihannya adalah kita nggak bisa menganalisa. Kita harus hitung ulang lagi berapa pendapatan dari operasional, berapa pendapatan dari lain-lain saja. Nah, itu agak harus dihitung ulang lagi. Itu kelemahannya. Cara pembuatannya gampang, kumpulkan saja, kemudian jumlahkan pendapatannya, kurangi dengan semua biaya. Kerugiannya, datanya harus kita ulang lagi, kita klasifikasi lagi untuk mengetahui data lebih rinci. Itu single step. Nah kalau multiple step itu kita buat bertahap. Pertama dari operasional dulu, pendapatan operasionalnya berapa, biaya operasional berapa, sehingga ketahuan pendapatan bersih atau rugi bersih dari operasional. Kemudian baru penghasilan lain-lainnya, gitu ya. Jadi itu beberapa langkah, tapi itu bermanfaat untuk menganalisa laporan keuangan. Ya, jadi tidak apa namanya tidak secara gamblang, tahu secara gelondongan, tapi juga ada rinciannya. Ya, jadi kan tahu, oh ternyata secara personal dia menguntungkan karena ada biaya lain, akhirnya dia rugi. Nah, kita lihat. Jadi bagi investor akan, oh ini sebenarnya masalahnya bukan di operasional tapi biaya yang lain. Misalnya dia ada rugi selisih kurs, tiba-tiba terjadi gejolak mata uang sehingga dia rugi, misalnya gitu ya. Jadi dilihat kalau secara personal nggak ada masalah, cuma karena dia saat itu hutang ya butuh modal sehingga waktu saat terjadi gejolak ekonomi yang kena masalah adalah sisi kursnya, secara personal bagus. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau cara yang single nggak bisa ketahuan, kecuali kita klasifikasi lagi, kita hitung ulang lagi, kita catat ulang klasifikasinya. Jadi dua tahap sehingga merepotkan bagi investor. Ya. Tapi bagi perusahaan itu gampang membuatnya, bagi investor itu akan merepotkan karena harus hitung ulang. Tapi kalau multiple step, bagi perusahaan mungkin sedikit merepotkan di awal, tapi bagi pengguna atau investor itu akan bermanfaat, akan mudah untuk menganalisa dan memahami kondisi perusahaan. Kemudian apa saja yang ada di laporan keuangan laba rugi ya, laporan laba rugi. Pertama pendapatan. Ya, pendapatan itu ya semua dari operasional perusahaan lah. Kalau dia dagang dari penjualannya, gitu ya. Penjualan dagangannya, kalau jasa dari pendapatan jasa. Kalau tambang penjualan hasil tambang kondisinya. Kemudian kalau misalnya dia perusahaan jasa itu langsung biaya personalnya. Ya, personalnya berapa. Tapi kalau dia perusahaan dagang, ada barang dagangan, itu ada laba kotor. Ada harga pokok penjualan. Ya. Jadi penjualan barang dagangan, harga pokoknya berapa, baru dapat laba kotor. Nah, ini tergantung kondisinya tadi saya bilang ya. Jadi ada yang banyak dagang, tentu ada barang dagangannya, ada harga pokoknya. Kalau dia jasa tidak ada harga pokok, karena dia menjual jasa. Ya kan, kalau dagang tadi ada penjualan kurang harga pokok barang yang dijual, dapatlah laba kotor. Kemudian laba operasi. Ya, jadi tadi kalau multiple tadi kan dipisahkan, ada laba operasional, ada laba bersih lainnya, biaya lainnya, pendapatan lainnya, sehingga ada laba bersih perusahaan. Jadi kalau yang dia multiple step tentu ada laba operasi, pisahkan ya, dari operasinya saja. Kemudian ada biaya-biaya operasional. Tadi ya sebelum ada biaya laba operasi itu ada biaya operasionalnya, ya. Ini biaya operasional itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan utama.
untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan core bisnis perusahaan. Kemudian kalau biaya lain-lain kita masukkan untuk pendapatan lain-lain dan biaya lain itu setelah biaya operasional. Kemudian setelah dihitung semua dapat laba sebelum pajak penghasilan. Ya, jadi ada laba untuk menghitung pajak penghasilan. Kemudian dihitunglah pajak penghasilannya berapa, di situ sampaikannya berapa pajak penghasilannya. Nah, inilah sebagai dasar bagi perusahaan untuk menghitung laba bersihnya, nanti membagi dividen kepada pemegang saham. Jadi dasar bagi otoritas pajak untuk melihat apakah perusahaan itu laba atau tidak, nah, gitu ya, bayar pajak atau tidak, dan berapa besarnya, berapa diakui oleh perusahaan, nanti berapa yang dibayar, apakah sama atau ada perbedaan. Itu dasar bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan. Kemudian pajak penghasilan juga kita hitung ya. Kemudian laba bersih. Laba bersih ini setelah dikeluari pajak penghasilan. Nah, inilah dasarnya untuk membagi dividen, biasanya seperti itu. Nah, berapa besar dividennya, apakah dari semua laba bersih atau 30%, 60%, itu nanti tergantung RUPS, rapat umum pemegang saham. Dari laba bersih kita bisa tahu juga nanti berapa laba per saham, earning per share-nya berapa. Ya, nah, ini bermanfaat bagi pengguna untuk membandingkan ke perusahaan lain. Biasanya investor melihat ini ya, earning per share-nya berapa dibanding perusahaan lain, berapa, mana yang besar, mana yang menguntungkan. Nah, jadi investor akan melakukan investasi di perusahaan yang menurut investor itu menguntungkan. Misalnya seperti itu. Kemudian laporan keuangan kedua adalah laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca, balance sheet, ya. Ini melihat berapa jumlah aset, utang dan perusahaan pada tanggal tertentu. Ya, jadi berapa kasnya per 31 Januari, 31 Desember, gitu ya, berapa modalnya, berapa gedungnya, nilai gedungnya, berapa aset tetapnya, aset totalnya, gitu ya, berapa utang jangka panjang dan pendek. Nah, ini bisa bermanfaat bagi pengguna untuk melihat ke depannya kira-kira bagaimana, ya. Misalnya gini, di RUPS ya, direktur mengatakan kita akan investasi, kan gitu ya, investasi menambah pabrik baru. Nah, dilihat sumber dayanya, dia punya uang berapa, ya kan, berapa modalnya, utangnya berapa. Nah, kemudian ditanya lah, diberitahu untuk investasi pabrik baru kita akan utang, uangnya dari utang. Kenapa? Dari laba tahun sebelumnya nggak cukup, maka ditambah dari utang. Nah, bisa dilihat dengan penambahan utang tersebut bagaimana posisi perusahaan, ya kan? Nah, apakah akan memberatkan nanti ke depan bayar bunganya, apakah memberatkan nggak, apa mungkin nggak, itu bisa kelihatan dari situ. Makanya perlu kondisi petangga tertentu, begitu dia ingin melakukan aksi korporasi, itu bisa dilihat apakah mungkin nggak, masuk akal nggak, ya, makanya perlu data ini. Nah, ini yang dicakup di laporan posisi keuangan adalah aset. Nah, aset itu apa aja? Nah, dikelompokkan. Ada aset lancar, nah, ini liquid. Masuk liquid ini adalah bisa menjadi cash dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, itu ya, mudah. Dan itu dalam siklus operasional perusahaan itu dia akan menjadi cash dalam waktu 1 tahun. Kemudian aset investasi. Inilah yang perlu, yang perusahaan misalnya mempunyai uang berlebih, cash berlebih. Nah, kalau itu misalnya disimpan aja, itu kan istilahnya idle money, dan akan ada opportunity cost, kesempatan untuk menghasilkan penghasilan lain itu akan berkurang. Makanya diinvestasikan lah sesuai dengan kondisi perusahaan, keuangan perusahaan. Ya, jadi ini di bawah dari aset lancar. Urutannya atas aset lancar, kemudian investasi, aset investasi. Kemudian ada aset tetap. Ini yang digunakan untuk operasional perusahaan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Misalnya mesin, ya, gedung kantor, nah gitu ya, itu masuk ke aset tetap. Dan dia tidak diniatkan untuk dijual, bukan barang dagangan, tapi untuk kegiatan operasional perusahaan dan umurnya atau manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian utang, liabilitas. Ya, ini utang ini dibagi 2, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek, berarti diharapkan akan dilunasi jangka waktu 1 tahun ke depan. Kalau seandainya laporan keuangannya per 31 Desember 2023, maka utang ini diharapkan akan lunas di tahun 2024. Maka masuk utang jangka pendek.
Kalau dilunasi lebih lewat dari setahun, misalnya tahun 2025, 26, 27, misalnya dia dari 1 tahun, itu masuk ke utang jangka panjang. Nah, ini perlu dikelompokkan. Ini akan memudahkan bagi pemakai laporan keuangan melihat apakah ke depan perusahaan itu akan mampu nggak berutangnya tahun depan. Ya kan, kalau mampu berarti liquid, bagus likuiditasnya, ini perusahaannya berarti bagus. Kalau nggak mampu, maka ada apa? Nah, ya, pemakai laporan keuangan akan mempunyai judgement atau penilaian perusahaan baik atau tidak. Yang penting perusahaan menyampaikan kondisinya dengan benar sesuai dengan guidance dan pemakai laporan keuangan bisa memahami apa yang terjadi di perusahaan. Kemudian ekuitas, nilai kekayaan bersih. Ya, ini selisih. Jadi asetnya dikurangin utang, dapatlah modal atau ekuitas. Ini merupakan hak si pemilik perusahaan. Ya, kalau misalnya haknya besar, berarti pemegang saham berarti mempunyai kekayaan yang besar. Gitu ya. Kalau haknya kecil, berarti kekayaannya berkurang atau kecil. Gitu ya. Nah, ini perlu jelas dari mana sumbernya. Bisa sumber dari modal sendiri, bisa sumber dari laba yang tidak dibagi sebagai dividen, atau istilahnya laba ditahan. Ya, atau dan lainnya. Ya, ada bisa treasury stock juga. Jadi saham yang udah diambil oleh pemegang saham, perusahaan beli kembali. Gitu. Kan tahu di situ semuanya bagaimana hak pemegang saham atas perusahaan secara keseluruhan, hak bersihnya, gitu ya. Setelah dikurangi utang-utang yang ada. Kemudian arus kas. Ya, ini untuk melihat uang itu dari mana sumbernya dan digunakan untuk apa saja. Keluar masuk kelihatan di situ ya. Ini juga dalam periode tertentu ya. Selama 1 tahun periode akuntansi dan keuangan itu gimana kondisi asetnya, bergerak kemana asetnya, ya kan? Nah, masuk kemana, keluar kemana, dari apa untuk apa, bisa kelihatan di situ. Nah, untuk laporan kas ini itu harus ada dokumennya, ya, tidak bisa asal. Karena harus jelas ada dokumen untuk pertanggungjawabannya. Dan ini bisa untuk operasional, ya, kas itu digunakan untuk operasional, bisa untuk investasi, ya, pendanaan, atau untuk modal. Ya, jadi ada tiga nanti kita lihat ya. Jadi kita bisa tahu ya kas itu digunakan dan sumbernya. Bisa jadi gini, perusahaan itu kelihatan kasnya bagus, tapi dari mana? Oh, ternyata penjualan aset. Nah, bagus nggak tuh? Nah, itu investor akan menafsirkan sendiri apakah bagus atau tidak. Ya, kelihatan uangnya banyak, ternyata dari jual. Nah, kalau jual aset itu kan bisa kemungkinan ke depan penghasilan berkurang kan aset dijual, aset produktif lagi misalnya. Ya kan? Memang sekarang uangnya banyak, tapi ke depan kemampuan menghasilkan labanya bagaimana? Sudah kelihatan dari arus kas itu. Ya. Kemudian pinjam uang, ya kan? Pinjam uang dari mana? Pendanaannya, oh dari pinjam duit. Pinjam duit berarti ke depan akan ada bunga, biaya bunga. Nah, bisa nggak perusahaan membayar biaya bunganya atau membayar kembali utangnya? Nah, bisa kelihatan dari situ. Ya. Nah, ini tadi ya. Jadi arus kas itu dibagi 3. Pertama, arus kas dari kegiatan bisnis, kedua dari kegiatan investasi, dan ketiga dari kegiatan pendanaan. Kalau yang bisnis itu biasanya dari transaksi operasional ya, jual beli barang dagangan, misalnya seperti itu, dagangnya untuk bayar gaji karyawan, bayar biaya operasional, bayar utang, gitu ya, itu di operasional, di bisnis ya. Kedua investasi, ada nggak perusahaan itu menginvestasikan membeli aset atau menjual asetnya, itu kan? Nah, itu kita dari situ. Karena kadang-kadang kan perusahaan itu butuh menjual aset. Kenapa jual aset? Ini asetnya nggak produktif. Atau perusahaan ingin mengganti core bisnisnya. Ya, misalnya dari perkebunan dia tadi akan mengganti ke manufaktur, misalnya seperti itu. Tentu aset-aset yang di perkebunan dijual. Ya, karena dia akan mengalihkan core bisnisnya. Atau ada aset yang sudah sudah nggak produktif lagi. Ya, lebih besar biaya perawatan daripada hasil produksinya, dijual, diganti yang baru. Nah, di investasi kelihatan nanti dia menjual aset lama, membeli aset baru. Nah, itu akan kelihatan ya berapa uangnya gitu ya. Kemudian pendanaan, ini sumbernya dari mana? Dari pinjaman jangka panjang atau ada setoran modal tambahan oleh pemegang saham, atau dia bagi dividen.
Nah, gitu ya. Nah, bisa kelihatan dari situ. Ya, jadi itu kelihatan tadi sehingga kita tahu oh ini operasional seperti ini, uangnya digunakan apa aja, untuk operasional bagaimana. Jadi baru kelihatan hasilnya akhirnya adalah bagaimana kondisi kasnya bertambah atau berkurang. Baru kelihatan oh kasnya berkurang, ya kan? Tapi dari mana? Apakah dari pendanaannya, atau dari operasionalnya, atau dari investasinya? Nah, kalau investasinya banyak, kira-kira produktif, uang berkurang, nah, investor akan pikir, oke, tahun ini nggak apa-apa. Mungkin tahun depan akan lebih besar lagi, karena dari investasi. Nah, bisa seperti itu. Jadi tergantung judgement si pengguna laporan keuangan. Yang penting, perusahaan mencatat semuanya. Ya. Nah, kemudian laporan perubahan ekuitas. Ya. Jadi pertama sudah neraca, laporan laba rugi, laporan kas, yang keempat apa? Laporan perubahan ekuitas. Nah, ini tadi ya tentang modal ya. Klaim pemegang saham bertambah enggak? Terus dari mana sumbernya? Ya, apakah dari laba ditahan atau ada pengurangan pembagian dividen? Nah, seperti itu. Jadi kelihatan di situ nanti. Ya. Kemudian komponen, ini komponennya ya, modal. Jadi laporan perubahan ekuitas ada modalnya yang dari kalau perusahaan terbatas PT dari saham. Kalau firma mungkin dari setoran masing-masing pemilik perusahaan, gitu ya. Kemudian pengambilan dana oleh pemilik itu dividen ya. Kemudian bisa saham tambahan, misalnya pemilik perusahaan menambah modalnya, ya saham yang sudah ada dibeli atau menerbitkan saham baru, nah, gitu ya. Atau dari laba bersih, ya. Jadi laba bersih yang tidak dibagi, ya, bagi dividen akan masuk ke ekuitas, itu menjadi klaim pemegang saham dan lain-lainnya, misalnya treasury stock, ya, saham yang dibeli kembali. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan saham dibeli oleh pemegang sahamnya si tuan X, terus perusahaan beli lagi tuh, sehingga kepemilikan saham tuan X itu berkurang, bisa seperti itu. Atau juga informasi tentang perubahan kepemilikan saham, itu bisa seperti itu, ya. Tadi pemegang sahamnya si A menjadi si X, nah, bisa dilaporkan, karena itu akan menjadi informasi bagi investor apakah perusahaan ini ke depan akan baik atau tidak. Kalau terjadi perubahan pemegang saham, yang terjadi perubahan pemegang saham ini kira-kira ke depan bagaimana, karena investor melihat pemegang saham baru itu layak enggak melaksanakan operasional perusahaan. Nah, itu tuh bisa sebagai informasi, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini informasi tambahan yang tidak ada di 4 laporan tadi. Di neraca tidak ada, di laporan laba rugi tidak ada, di arus kas tidak ada, laporan perubahan modal tidak ada, dan di catatan laporan keuangan dibikin. Ini biasanya mendukung laporan keuangan lainnya. Ya, dia merupakan informasi tambahan. Jadi untuk menjelaskan hal-hal yang tidak ada di 4 laporan keuangan lainnya. Ya, bagaimana penghitungannya, misalnya penyusutan aset aktiva tetap, nah, dijelaskan di catatan berapa lama umurnya diperkirakan, pakai metode apa, nah itu dijelaskan di situ. Kalau di laporan keuangan neraca nggak jelaskan, di laporan rugi nggak ada, tapi di catatan dijelaskan, ya. Kemudian ini ya, hal yang tidak terpisahkan lah ya, karena kan harus nyambung ya, karena dia menjelaskan sih laporan keuangan lainnya, ya. Jadi dia satu kesatuan lah. Kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan go public yang ada di websitenya Bursa Efek Indonesia, nah itu satu keuangan, satu kesatuan itu, ya. Nah, ini mencakup apa aja? Ini rincian, ya. Misalnya tadi saya bilang di awal adalah misalnya cash in bank, uang di bank mana saja, gitu ya. Terus masing-masing bank itu di rekeningnya berapa jumlahnya. Kalau mata uang ya mata uang asing apa aja di bank mana saja. Nah, rinciannya. Punya kendaraan jelaskan roda 2 berapa, roda 4 berapa, gitu ya. Penjualan, nah, penjualannya barangnya apa saja di wilayah mana saja, kalau dipakai segmentasi wilayah, ya. Kemudian dasar hukum, ya, perusahaan itu terbit dengan akte mana, terjadi perubahannya apa saja, aktenya apa saja. Kemudian metodologi penyusunan laporan keuangan, pakai metode apa untuk
pencatatan persediaan, metodenya apa? Apakah average, rata-rata, atau pakai FIFO? Nah, seperti itu ya. Kemudian asetnya, tadi ya, pencatatannya at cost, kemudian penyusutannya bagaimana? Utangnya, utang kepada siapa saja? Ada nggak utang kepada pemegang saham? Nah, atau utang kepada pihak yang berhubungan istimewa? Nah, dirinci seperti itu. Kemudian mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tanpa laporan. Ya, bisa terjadi pengganti manajemen. Nah, terjadi alasannya apa? Misalnya dijelaskan, gitu ya. Terjadi perubahan pemegang saham. Kemudian ada kesalahan manajemen, misalnya manajemen salah dalam hal melakukan penafsiran nilai atas barang itu, misalnya nilai kembali. Dari kesalahan misalnya seperti itu kan. Salah dalam hal mengambil kebijakan sehingga menyebabkan kerugian. Itu harus diungkapkan seperti itu. Kemudian komitmen, ya, apa lakukan kontingensi, apa kemungkinan terjadi pada tahun akan datang. Misalnya salah kemungkinan kalah dalam tuntutan. Misalnya perusahaan memakai hak cipta pihak lain tanpa izin dituntut, ya, atau mereka merek dagang perusahaan lain dituntut, nah, kemudian dia akan menang atau kalah. Nah, disebutkan situ, ya, dijelaskan bagaimana kondisinya. Terus kalau dalam proses pengadilan sampai mana, nah, dijelaskan. Oke. Nah, fungsinya ya, tadi menjelaskan hitungan. Terus melalui pencatatan juga ada informasi tentang utang piutang, tentang konsumsi. Jadi dicatat semuanya, dijelaskan semuanya, gitu ya. Kemudian juga memberikan informasi mengenai sumber daya, ya. Jadi sumber daya yang ada itu apa aja di perusahaan. Ya, jadi misalnya kapasitas produksi. Kalau kita di laporan keuangan lainnya, di laporan baru kan hanya penjualan sekian, gitu ya. Biaya sekian. Nah, kita nggak tahu kapasitas produksinya bagaimana. Apakah sudah full capacity atau belum? Ya, karena kan belum full capacity, berarti masih bisa nambah. Atau sudah full capacity, berarti udah mentok nih. Makanya untuk bisa berkembang harus ada investasi. Nah, itu bisa dilihat di catatan laporan keuangan, sehingga investor akan melihat, oh ini belum full capacity, berarti akan berkembang. Oh ini sudah ke full capacity, tapi perusahaan tidak melakukan investasi baru, nah, kemungkinan ke depan akan susah berkembangnya. Nah, jadi itu harus ada diungkapkan, ya. Kemudian cadangan kasnya, ya kan, punya uang berapa? Nah, itu dijelaskan. Apakah dia kekurangan kas atau dia berlebih kas? Kalau berlebih untuk apa uangnya? Digunakan untuk apa? Disimpan di mana? Gitu ya. Jam kerja, inventaris, ya, mekanisme pengiriman barang, ada pakai model CIF, gitu ya. Nah, macam-macam lah. Di frag in-nya gimana, frag out-nya gimana, flight-nya. Jadi jelaskan semuanya. Kemudian barang dagang, persediaannya, ya, mana yang kalau pabrik, ya, mana yang persediaan awal, persediaan dalam proses, persediaan akhir, berapa jumlahnya, gitu. Dijelaskan. Kalau di neraca itu yang total aja, persediaan sekian, tapi rinciannya itu ada di catatan laporan keuangan. Jadi memberi informasi lebih. Kemudian potensi penghasilan, ya. Jadi dengan data yang ada kita bisa melihat potensi ke depan. Kalau hanya dari 4 laporan tadi itu potensi bisa kita prediksi, tapi belum lengkap. Untuk melengkapinya kita lihat catatan atas laporan keuangan, ya, dengan aset yang ada bagaimana, manajemennya bagaimana. Nah, kadang-kadang investor itu melihat siapa direkturnya, siapa komisarisnya. Itu ada di catatan keuangan. Karena investor itu mempunyai informasi tentang orang. Nah, kalau si A, nah, dia akan cari, misalnya si A ini sebagai direktur utama. Investor akan cari informasi si A itu bagaimana track recordnya, ya. Pernah nggak dia pernah menjadi direktur di perusahaan lain? Nah, bagaimana kondisi perusahaan itu? Apakah berkembang atau enggak? Atau si A ini di perusahaan itu industri apa? Sekarang dia industri, misalnya industri tambang. Dulu dia pernah kerja di perusahaan lain, industri apa? Berhubungan tambang juga enggak? Nah, gitu ya. Jadi ini hanya ada di catatan keuangan tentang kondisi manajemen. Ya, jadi ini sebagai tambahan informasi. Dengan informasi itu bisa melihat potensi ke depan bagaimana nih kondisinya. Ya, apakah perusahaan itu bergerak di bidang industri yang sekarang ini industrinya lagi berkembang atau tidak? Nah, itu ada di catatan keuangan. Ya, bagaimana ekspansinya, ada semuanya. Ya. Kemudian dengan catatan ini juga
akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bagi stakeholder. Ya, kalau misalnya pemerintah nih, ya kan, untuk pajak misalnya gitu kan. Nah, selain laporan rugi, dia juga ada catatan. Ya kan, udah benar nggak pencatatannya? Ada nggak pajak-pajak lain yang terutang? Bagaimana kondisinya? Dia ada sengketa pajak nggak? Nah, itu bisa kelihatan. Bisa juga untuk sebagai karyawan. Nah, ini karyawan saya lihat nih, oh kondisi seperti ini, berarti saya kami bisa minta naik gaji nih atau minta bonus misalnya gitu. Nah, direktur melihat, oh ini karyawan ini minta naik gaji. Kalau ke depan, kalau naik gaji susah. Kenapa? Kalau gaji naik kan akan tiap bulan ditambah. Nah, bagus bonus aja. Nah, kasih bonus. Ya, jadi dengan data ini, direktur bisa memberikan kepuasan pada karyawannya atau stakeholder lainnya, keputusan apa yang diambil. Misalnya, karyawan minta naik gaji, kalau naik gaji menurut perusahaan direktur nggak cocok, nggak pas, berarti berikan bonus saja. Nah, sekali aja, tapi karyawan senang kan, kalau naik gaji ke depan mungkin susah, karena keuangannya nggak stabil, ya kan? Dia banyak penghasilan, tapi bukan karena dari penjualan naik, tapi karena ada boom, maksudnya ada kondisi khusus yang tiba-tiba naik pendapatannya, bukan karena usaha, tapi istilahnya durian runtuh, gitu kan? Nah, makanya jangan kasih naik gaji, tapi kasih bonus saja, gitu. Itu misalnya seperti itu, gitu ya. Oke. Kemudian untuk efektivitas dan efisiensi, ya itu bisa dilakukan neracanya, dilakukan keuangannya. Kemudian ada informasi-informasi catatan tadi. Kadang-kadang perusahaan itu di catatan keuangan menjelaskan tentang rasio-rasio keuangan. Ya, rasio keuangan itu bisa melihat efektivitasnya dan efisiensinya. Kemudian meningkatkan pemahaman pengguna akhir tadi ya. Jadi dicatat laporan keuangan yang 4 sebelumnya itu tidak jelas informasinya, di catatan keuangan dijelaskan lebih lanjut apa saja informasi tambahan yang ada sehingga pengguna laporan keuangan bisa paham ya. Oh, ini ternyata perusahaan ini untung, tapi untungnya bukan dari operasional, tapi untung karena tiba-tiba harga naik karena terjadi perang. Kan perang nggak setiap saat terjadi tiba-tiba gitu. Atau ya ruginya kenapa? Karena ada kebijakan pemerintah yang membuat perusahaan itu tidak bisa menjual produknya dengan harga lebih tinggi karena ada larangan, nggak bisa ekspor misalnya seperti itu. Kan ketahuan itu. Jadi secara operasional dia bagus, tapi pendapatannya turun karena tidak boleh ekspor. Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa memahami, meningkatkan pemahaman teman-teman. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.